Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cindan, stambuk F5511964. Di video kali ini kami akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami review yang bernama Gfasic. Ini adalah nama kelompok kami. Yang pertama Dharma Kirti, lalu Muhammad Wandi, Muhammad Fajar Rifai, Muhammad Fatih Farhat, Ferry Ramachandra, lalu saya Muhammad Cindan, yang terakhir Fakih Afifan Birayuda. Nah, pengertian dari Gfasic. Gfasic adalah sebuah sistem informasi geografis yang multilingual dan open source yang bisa mengolah data vektor dan raster. Gfasic menyediakan fitur berupa basic editing tools untuk membuat dan memelihara data spasial, vektor, ataupun raster, dan juga bermacam-macam format file termasuk juga data remote. Gfasic aktif dikembangkan menggunakan Java oleh Iver Technologies di bawah GNU General Public License. Nama Gfasic merupakan singkatan dari bahasa Spanyol, yaitu Generalitat Valenciana Sistema de Informació Geográfica. Lalu perkembangan Gfasic. Gfasic itu pertama dimulai pada tahun 2003. Saat Conselleria de Infrastruktur y Transport atau CIT, atau itu bahasa Spanyol, dalam bahasa Inggris itu disebut Menteri Infrastruktur dan Transport dari Komunitas Valencia mengusulkan sebuah pengembangan dari software untuk manajemen informasi geografis. Jadi dari Komunitas Valencia mengusulkan kepada Menteri Infrastruktur dan Transportnya untuk membuat sebuah aplikasi yang berfungsi untuk manajemen informasi geografis. Lalu sebuah perusahaan privat, Iver Technologies, mendapat proposal tersebut. Jadi proposal itu untuk membuat aplikasi tersebut didapatkan oleh perusahaan privat, yaitu Iver Technologies. Dan sekarang perusahaan itu mengembangkan software manajemen informasi geografis tersebut bersama dengan pemerintah Valencia dan JOM I University of Castellón atau Universitas JOM 1 di Castellón sana. Oke, beralih ke Gfasic Desktop. Gfasic memiliki fungsi pengeditan data vektor yang bagus. Pengguna dapat dengan mudah mendigitalkan garis dengan menjadikan simbol knot yang ada dan menghasilkan topologi yang benar. Dengan peta locator yang mudah dikonfigurasi, Gfasic segera mengungkapkan di mana Anda berada dalam kumpulan data Anda. Beberapa profesional JIS percaya bahwa Gfasic hampir mengganti perangkat lunak ESRI ArcMap, yaitu Pusat Unggulan Teknologi Geospasial Nasional di tahun 2010. Oke, seperti ini tampilan dari Gfasic Desktop, tampilan interface dari Gfasic Desktop. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Ferry Ramachandra, stambuk F5511970. Saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada pada Gfasic yang ada di desktop, untuk platform desktop. Yakni pertama, ada menu file. Menu file ini berisi apa? Menu project untuk membuat project baru, open project untuk membuka project yang sudah ada, menyimpan project atau menyimpan project untuk format-format lain, save as. Kemudian connect ke database workspace atau keluar. Kemudian menu layer. Sini menu layer berisi tentang atribut editor, query, export to, mutation, modify, segala jenis mengenai tampilan-tampilannya bagaimana. Kemudian untuk show, nih untuk melihat project manager, console dan preference. Dan view untuk navigation, apa saja yang akan kita mau tampilkan di layar, tergantung, bisa dikustomisasi di sini. Sini pula untuk menambahkan layar baru, lapisan baru. Kemudian untuk event layer, kemudian to 3D view, tampilan 3D, query, proportion, dan untuk mengekspor. Ini ada menu map untuk menambahkan layout baru, kemudian atau membuka template
yang jika sebelumnya sudah pernah membuat template, bisa dibuka template tersebut sehingga tidak memulai dari awal. Kemudian ada menu tools untuk menambahkan manager, simbologi, kemudian transformation, H2, spatial, scripting, development, dan geopresent. Segala hal yang kira-kira diperlukan, alat-alat yang nantinya dibutuhkan dalam pembuatan map ini. Kemudian menu window untuk melihat ada di sini cascade, mosaic, convert, project manager, dan view untitled, dan kemudian terakhir ada menu help, yakni berisi tentang help contact, help contact, content research, help contents, content search, and about. Pretty much berisi tentang menu help pada umumnya lah. Baik, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ya, GPSIC Mobile adalah Graphic Information System GIS yang ditunjukkan untuk perangkat smartphone yang idealnya digunakan untuk memperoleh data dan atau melakukan update data saat di GPSIC Mobile memiliki interface yang user friendly, mampu mengakses beragam format umum digunakan seperti shapefile, SHP, KML serta JPX, dan juga kompatibel dengan perangkat GPS yang digunakan untuk mendapatkan informasi geografis. GPSIC untuk ponsel dengan sistem operasi Android atau aplikasi yang mendukung Java, CLDC, dan MIDP untuk menampilkan layanan peta berdasarkan Ubin, Tiles, dan layanan OpenStreetMap, Yahoo, Microsoft Bing, dan lainnya. Dan ini kita lihat tampilan dari GPSIC Mobile. Nah, untuk standar GPSIC sendiri yaitu saat ini GPSIC dapat berjalan di sistem operasi Windows, Linux, dan Mac OS X. GPSIC mendukung sebagai standar hak milik terbuka data geospasial, sebuah sistem plugin yang memungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, GPSIC mendukung format data seperti yang ada di bawah ini, yaitu dalam format data sektor seperti shapefile, DXF, DGN, dan DWG. Dalam bentuk raster juga, yaitu ECW, MRSID, JPEG, JP2, TIFF, GeoTIFF, PNG, dan GIF. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Afwan Berayuda, Stambuk F551 19152. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan GPSIC. GPSIC ini mengintegrasi pada tampilan yang sama untuk kedua data lokal, file database, maksudnya file database, dan juga remote melalui standar UGC. Yang kedua, menyediakan sistem plugin yang memungkinkan untuk memperluas kemampuan dari aplikasi. Dan juga aplikasi ini, GPSIC ini adalah aplikasi yang berbasis open source, sehingga dapat digunakan, didistribusikan, dan ditingkatkan dengan gratis. Dalam artian, aplikasi ini bisa digunakan oleh siapa saja. Dan juga aplikasi ini tersedia dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Spanyol, Inggris UK, Inggris USA, Jerman, Italia, Cina, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata atau mungkin kurang jelas dalam menyampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas partisipasinya. Kami mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.